Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Apa kabar? ini buat surat nih, Pak. Saya pernah melihat lewat televisi dan membaca di dalam kolom tentang perkawinan massal, baik di Pulau Jawa maupun di ujung pandang. Pertanyaannya, bagaimanakah menurut hukum Islam tentang perkawinan massal dan bagaimana pula tentang perwaliannya? Yang kedua, apakah pernah terjadi perkawinan massal pada zaman Rasulullah? Mohon penjelasan pada Pak Kiai disertai dengan dalil yang membolehkannya. Begini dulu Nabah. Ya, bagaimana? Perkawinan satu orang atau perkawinan massal apapun namanya, tetap memakai rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Biar satu orang kawin kalau tidak memenuhi syarat dan rukun, perkawinan tidak sah. Biar massal dikawinkan tetapi memenuhi rukun dengan syaratnya, perkawinan itu sah. Nah sekarang, apakah syarat-syarat perkawinan? Ialah adanya mahar. Suatu perkawinan tidak sah dan nabah tanpa mahar. Karena masyarakat kita kadang-kadang itu sekedar disebut, itu tidak benar dan nabah. Ingat, syarat sembahyang ada wudhu. Betul. Orang sembahyang tidak berwudhu Tidak sah. tidak sah. Orang kawin tidak ada mahar tidak sah. Nah sekarang kita bicara lebih banyak masalah perkawinan ini Nabah. Bahwa mahar dalam perkawinan itu disunatkan disebut. Andai kata mahar itu tidak disebut, perkawinan sah dengan syarat barangnya diberikan kepada wanita. Maharnya tidak disebut tapi barangnya itu ada dan diberikan kepada wanita. Perkawinan sah. Sebaliknya dan Abah, maharnya disebut, tapi wanitanya tidak pernah menerima barang itu, maka perkawinan batal. Itu dan Abah ya. Satu contoh. Kita mengawinkan anak dengan seorang budak, dan budak itu tidak ada, maka perkawinan itu tidak sah. Jadi harus ada. Karena itu begitu si laki-laki yang mau nikah datang, diminta mana mahar itu. Ditunjukkan inilah dia. Diserahkan kepada si bapak yang menikahkan. Kemudian bapak sesudah menikahkan anak menyerahkan mahar itu kepada si anak. Ini maharmu. Nah itu syarat pertama dan Abah itu dalam perkawinan. Nah, kemudian rukun nikah. Pertama si laki-laki yang mau mengawini wanita itu. Nah, yang kedua adanya dua orang saksi yang menyaksikan. Yang ketiga adanya wali yang menikahkan. Dan yang keempat adanya ijab qabul. Bila perkawinan massal memenuhi persyaratan ini, maka perkawinan sah. Berarti kalau massalnya berapa? 50 orang. Berarti 50 wali hadir untuk menikahkan. Dan 100 orang saksi yang menyaksikan. Karena satu orang 2 saksinya. Ya boleh saja 2 orang itu menyaksikan sampai 10 pernikahan boleh aja. Yang penting setiap pernikahan harus ada saksi. Berdasarkan hadis la nikaha illa biwali wa syahida adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi. Itu hadis. Nah, inilah
Nah, sekarang masalah wali. Masih banyak terdapat dalam masyarakat kita berwakil menikahkan anak kepada imam. Iya. Dan ini melanggar ketentuan hadis. Oh iya. Sebab Nabi katakan al-bikru yuzawwijuha waliyuha. Artinya? Gadis perawan dinikahkan oleh ayahnya. Iya. Nah itu jelas ya, boleh berwakil kepada imam dengan syarat. Pertama, tidak ada di tempat. Iya. Yang kedua, ada di tempat tapi sakit. Iya. Tidak bisa bangun. Iya. Dan yang ketiga, orangnya bisu. Iya. Lebih baik karena itu menantu tidak bisa berbicara seperti di televisi itu. Iya. Angkat jari, angkat tangan, macam-macam itu. Iya. Berwakillah. Dan yang keempat, karena gagap. Iya. Nah, walinya gagap untuk menikahkan anak itu bisa lama baru selesai. Iya. Nah, lebih baik dia berwakil. Nah, sekarang kita bicara masalah mahar dan nabah. Iya. Nabi sudah mengingatkan soal mahar Al-Quran. Iya. Nabi katakan cukup kali ini Quran kau jadikan mahar. Iya. Jadi tidak dibenarkan dan nabah perkawinan itu dengan mahar Al-Quran. Iya. Itu hanya terjadi satu kali di zaman Nabi. Oh iya. Seorang laki-laki yang betul-betul ingin kawin, tetapi Nabi minta supaya dia memberikan mahar selembar sarung. Iya. Dia cari sarung tidak dapat. Iya. Dia lapor. Nabi bilang ya kalau tidak dapat sarung biarlah satu bentuk cincin besi. Iya. Nah, dia mencari lagi cincin besi pun tidak dapat. Iya. Dia lapor lagi dia tidak dapat cincin besi. Nah, Nabi sampai katakan, adakah ayat-ayat atau surat-surat dalam Quran kau hafal? Dia jawab, na'am, suratun kaza, suratun kaza, suratun kaza. Iya. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Iya. Nabi katakan, zawajtukaha bimam ma'aka minal Qur'an. Iya. Saya kawinkan kau dengan sianu dengan mahar Al-Quran. Iya. Alimha ishrina ayatan. Kau ajarkan kepadanya 20 ayat. Oh, jadi mahar perkawinan itu mengajar, bukan Qurannya di bawah. Iya. Mengajarkan Quran 20 ayat kepada istri. Iya. Itulah mahar perkawinan. Iya. Kalau ini diteruskan terjadi jadi susah dan apa? Iya. Si laki-laki tidak tahu baca Quran. Si wanita tamat IAIN. Iya. Nah, sekarang siapa yang mau jadi memberi mahar ini? Si wanita yang kasih mahar atau si laki-laki? Karena yang ngajar wanita. Iya. Nah, ini tidak tepatnya lagi. Karena itu Nabi katakan cukuplah kali ini Quran kau jadikan mahar. Iya. Nah, itu masih terdapat dalam masyarakat. Alhamdulillah. Kalau di kota Madya Makassar hari ini sudah tidak lagi orang menjadikan Quran jadi mahar. Iya. Karena dengan tersebarnya majelis ta'lim yang kita pesankan terus-menerus sampai di kota Madya tidak lagi menjadikan Quran sebagai mahar. Iya. Nah, itu dan nabah. Jadi masalah perkawinan massal itu sah dengan syarat mahar ada yang diberikan kepada si wanita dan rukun perkawinan yang lengkap. Adanya wali yang menikahkan. Adanya 2 orang saksi yang menyaksikan dan adanya ijab qabul dalam perkawinan, maka perkawinan itu sah. Iya. Nah, itu masalah perkawinan massal dan apa? Iya. Jadi tidak perlu lagi nih. Apalagi? Apakah pernah terjadi perkawinan massal pada zaman Rasulullah? Apakah di zaman Rasulullah pernah terjadi suatu perkawinan massal? Iya. Jawabnya belum kita ketemui sejarahnya. Ya, belum ketemu. Belum. Tapi yang penting di sini bila sudah memenuhi persyaratan tidak ada persoalan. Iya. Nah, penuh syaratnya, penuh rukunnya sudah sah dan abah. Nah, itulah saudara Dedi Miswar Rurung. Dari mana itu dan nama? Desa Jeneponto, Kabupaten Jeneponto. Oh iya. Ini lagi pakai. Iya. Ini juga
ada yang perlu saya tanyakan. Ya. Barangkali bisa baca dulu dari perlu saya sampaikan bahwa setiap tahunnya bulan Ramadan saya tidak pernah alpa mengirim pertanyaan kepada Bapak Kiai di RRI Nusantara 4 Ujung Pandang. Namun saya merasa agak kecewa sebab berpuluh-puluh surat pertanyaan yang saya kirim tak satu pun yang terjawab. Namun saya tidak akan bosan-bosan untuk mengirim pertanyaan kepada Pak Kiai dan Naba di RRI Nusantara 4 Ujung Pandang. Seperti pada Ramadan tahun ini. Nah, ini. Adapun ingin saya tanyakan adalah sebagai berikut. Mengenai pembagian harta warisan. Umumnya di daerah-daerah pembagian harta warisan dinominasi atau diatur sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Yang ingin saya tanyakan, satu, bagaimanakah pembagian warisan menurut hukum Islam? Yang kedua, apakah hukum Islam tentang pembagian harta warisan dapat dilaksanakan di negara kita ini, walaupun hal tersebut bertentangan dengan undang-undang di negara kita ini. Yang ketiga, apa hukumnya bagi orang yang serakah, yang loba ini pakai? Orang yang ingin menguasai harta warisan orang tuanya tanpa memperdulikan saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu dulu pakai yang pertama dulu. Nah, begini dan Abah. Kalau bertanya tentang hukum kewarisan dalam Islam, Islam itu lebih sempurna. Sehingga mendetail soal kewarisan dalam hukum Islam. Sampai kepada anak cucu, zawil arham, zawil furud dibahas dalam kewarisan. Landasannya adalah surat An-Nisa pada ayat 11 dan surat An-Nisa ayat terakhir tentang pembagian kewarisan. Nah, sekarang dipertanyakan, bagaimanakah dalam negara kita, apakah tidak bertentangan hukum kewarisan dengan undang-undang negara kita? Tidak benar. Malah sekarang dan Naba, hukum kewarisan sudah ada undang-undang tersendiri yang dilaksanakan oleh pengadilan agama Islam. Jadi dalam pengadilan agama Islam itu sudah ada ketentuan pelaksanaan hukum kewarisan dan Naba. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan tidak diatur oleh undang-undang atau berlawanan dengan undang-undang negara. Tidak, malah ada khusus undang-undang kewarisan ini dalam Islam atau kewarisan Islam dalam pengadilan agama sudah ada. Nah, itu. Nah, kemudian mereka berpendapat bagaimana orang yang menguasai harta warisan sehingga saudara-saudaranya tidak dapat bagian. Itulah namanya yang memakan harta orang lain dengan jalan batil. Jika itu sawah yang harus milik dari saudaranya dia tidak bagikan, diambil semua, tidak lebih dari satu tempat yang akan jadi api neraka dia ditanam di dalamnya. Jika itu merupakan pohon kelapa yang harus dipetik buahnya, padahal itu hak saudaranya yang tidak dikasihkannya. Setiap dia memakan buah kelapa itu, satu dia minum airnya, dia makan isinya jadi santan dan macam-macamnya, 40 hari ibadatnya tidak diterima Tuhan. Belum cukup 40 hari sudah diambil lagi biji kelapanya. Makan lagi, tambah 40 hari lagi ibadatnya tidak diterima Tuhan. Akibatnya apa deh Naba? Orang ini enak-enak di dunia memakan harta yang bukan haknya, tapi di akhirat dia akan masuk ke neraka. Nah, itulah yang perlu hati-hati. Sebagai seorang muslim, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita naik haji. Tetapi tanya diri, halalkah yang kita makan? Halalkah yang kita pakai?
halalkah tempat yang kita tinggali? Iya. Jika tempat yang kita tinggali adalah milik bersama, ada hak saudara, tetapi kita ambil semua tanah itu, kita bangunkan rumah, padahal ada hak orang lain atau saudara kita sebagai ahli waris tidak diberikan, maka tempat itu adalah tempat yang haram, dan dia sembahyang di tempat yang haram, Allah tidak terima sholatnya dan itu perlu perhatian. Apalagi hukumnya orang yang serakah? Ya itulah sudah terjawab. Oh, masuk di situ. Iya. Nah, mengenai salat lagi Pak. Mengenai salat dan hukum bid'ah. Saya pernah mendengar seorang kiai menjelaskan bahwa bila kita ingin berwudu, hukumnya bid'ah bila kita membaca selain bacaan basmalah. Membasuh kepala dalam kurung hanya menempel-nempelkan dahi, sebab membasuh kepala adalah hukumnya wajib, dibasuh dari depan sampai ke belakang, ke bagian belakang kepala, dan hanya satu kali. Bila lebih dari itu pun adalah bid'ah. Yang perlu saya tanyakan, ini pertanyaannya bagaimana hukum bid'ah itu? Bagaimanakah tanggapan Pak Kiai tentang hal tersebut di atas? Mohon dijelaskan cara wudhu yang benar dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu Pak Kiai. Itu. Begini lagi Pak Kiai. Apa? Juga dijelaskan bahwa apabila kita mengerjakan salat, didahulukan membaca atau melafadzkan niat usolli, maka itu pun termasuk pekerjaan bid'ah. Sebab jelas-jelas itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedang Nabi bersabda, apa nih? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, lagi. Bagaimana hukumnya dalam Islam tentang istri yang tidak taat kepada suami? Mengenai hak dan kewajiban seorang istri, termasuk melayani suami dan segala hal. Mohon penjelasan. Nah, itu pakai. Begini kenapa? Ya, bagaimana? Kita berbicara dulu masalah wudhu. Yang dipertanyakan apa itu tidak termasuk bid'ah. Kalau orang itu berwudhu 3 kali bukan membasuh sebenarnya, dan apa? Dia bilang itu membasuh. Sebenarnya bukan membasuh, menyapu kepala. Menyapu kepala, itu yang sebenarnya. Tidak. Tapi dia tanyakan menyapu. Jawabnya ada memang 2 hadis soal menyapu kepala. Jadi sesuatu tidak bisa disebut bid'ah bila dia mempunyai sumber hukum. Sumber hukum di sini tentang menyapu kepala itu ada 2. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Di mana Rasulullah itu kalau menyapu kepalanya 1 kali dari mukanya sampai ke belakangnya. Itu cara Nabi berwudu. Kemudian dan ada hadis lain di mana dalam menyapu kepala itu ada 3 kali disapu kepalanya. Jadi disapu kepalanya 3 kali. Hadis itu riwayat Tirmizi. Tapi hadis ini lebih lemah atau lemah jika dibanding dengan hadis menyapu kepala 1 kali dari muka sampai ke belakang. Jadi itu perbedaan hadis. Jadi tidak dimasukkan dalam pengertian bid'ah. Yang kedua,
Ialah masalah sholat. Ya. Membaca usolli di dalam sholat. Ya. Membaca usolli dalam sholat benar, kita tidak akan menemukan hadisnya. Ya. Sekian banyak kitab-kitab hadis itu tidak pernah tercantum, ya, baik kalau kita kaji sifatus sholatun nabi. Ya, ya. Sifat-sifat sholat nabi. Iya, iya. Nah, itu tidak akan kita ketemukan usolli fardhu zuhri. Iya. Usolli fardhu asri. Iya. Usolli fardhu maghribi. Iya. Usolli fardhu isya'i. Iya. Usolli fardhu subhi. Iya. Itu pasti kita tidak akan menemukan hadisnya. Iya, iya. Boleh dibuka semua kitab-kitab hadis. Iya. Tidak akan diketemukan yang demikian itu. Iya. Nah, sekarang dari mana kira-kira sumber memakai usul itu? Iya. Nah, sebenarnya mereka mengambil dari hukum kias. Artinya? Analog. Iya. Dikiaskan. Dikiaskan. Iya. Nabi waktu menjalankan ibadah haji, Nabi berkata, labbaika Allahumma hajja. Iya. Labbaika Allahumma umrata. Iya. Ini dianggap lafaz daripada niat haji. Iya, iya. Nah, kalau haji itu dilafatkan niatnya, sedangkan dia rukun Islam, maka sholat juga rukun Islam. Boleh dilafatkan niatnya. Nah, dari situ sumber hukumnya. Nah, sekarang ulama berbeda pendapat. Ada yang setuju kias pada ibadah, ada yang tidak setuju. Nah, alasan yang tidak setuju karena sudah ada qaidahnya. Al aslu fil ibadah tauqif wal itba. Yang menyangkut ibadah, kalau ada perintah kerjakan. Kalau tidak ada jangan. Nah, kalau haji memang ada perintah dilafatkan niatnya, ya lakukan. Nah, kalau ibadah sholat tidak ada perintah dan tidak dilakukan Nabi, maka karena itu tidak boleh dilakukan. Itulah pendapat ulama yang tidak setuju dalam masalah ibadah itu qiyas. La qiyasa fil ibadah, kata Imam Syafi'i. Tidak sah qiyas dalam masalah ibadah. Jadi di mana berlaku hukum qiyas? Hukum qiyas itu berlaku dalam babul muamalah. Oh, bab muamalah. Ya, contohnya dan apa? Satu contoh dalam Quran, la taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata sama orang tuamu cah. Cah. Jadi dilarang itu dan apa? Tapi tidak akan diketemukan dalam Quran meninju ibu dilarang. Menyepak ibu itu dilarang, tidak ada. Ya, terhadap ayah ditendang, disepak, tidak ada larangan. Maka berlaku hukum kias. Sedangkan berkata dilarang, apalagi menendang, menyepaknya. Kalau berkata menyakiti hatinya, kalau menyepaknya menyakiti jasmani dan hatinya. Berarti ini namanya kias ulah. Kias ulah. Artinya lebih utama. Lebih utama. Nah, contoh kedua. Dalam Quran dikatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim bernyala-nyala api neraka di dalam perutnya. Itu yang memakan. Nah, bagaimana kalau dia tidak makan, cuma dia bakar? Atau dibuang masuk laut harta anak yatim? Di dalam Quran tidak ada kalimat itu. Kalimat cuma memakan. Tidak ada kalimat membuang, tidak ada kalimat membakar. Bagaimana hukumnya? Jawabnya dan Naba, kalau memakan berarti harta itu habis. Kalau dibakar habis juga. Kalau dibuang masuk laut habis juga. Maka hukumnya jadi sama. Itu namanya kias. Nah, kias ini tidak berlaku dalam persoalan ibadah. Begitu dan Naba. Nah, selanjutnya lagi Pak. Apa lagi dan Naba? Bagaimana hukumnya dalam Islam
tentang istri yang tidak taat kepada suami. Iya. Mengenai hak dan kewajibannya. Iya. Ini. Nah, itu dan apa? Iya. Pernah Nabi mengucapkan begini. Iya. Waktu saya Isra Mi'raj. Iya. Itu dalam hadis ya, dan Mbak. Iya. Saya banyak sekali melihat wanita itu dalam neraka. Iya. Kata siapa? Rasulullah. Oh iya. Karena beliau yang Isra Mi'raj dan Abah kan tidak pernah tahu. Iya. Jadi Nabi bilang waktu saya Isra Mi'raj, saya melihat neraka yang paling banyak isinya adalah wanita. Oh iya. Nah, ini merangsang kaum ibu untuk bertanya. Iya. Kira-kira dari mana sebab musabab sehingga wanita ini banyak masuk neraka dibanding dengan laki-laki? Iya. Nabi jawab, yakfurnal ashirah. Iya. Wanita ini sering menantang suaminya. Iya. Diajak tidak mau dan suka dengan suara keras menantang. Iya. Waktu pacaran bukan main lunak lembut suaranya. Iya tentu. Nah, diajak mau kemana pergi mau. Iya. Tetapi kalau sudah jadi istri suaranya berbeda lagi. Iya. Bukan lagi lemak manis, bukan lagi merayu, tapi menantang dan berberungut. Iya. Itu dan Abah. Iya. Sehingga Nabi katakan yakfurnal ashirah. Mereka menjadi sebab masuk ke neraka akibat itu. Nah, itu dan Abah. Jadi istri yang semacam itu tidak taat, maka dia akan masuk kepada neraka berdasarkan hadis tadi. Kemudian lagi Nabi menjamin wanita masuk ke surga bila taat sholat, puasa sebulan dan setahun, terpelihara kehormatannya, dan taat sama suaminya. Dibukakan pintu surga 8 tingkat. Silakan masuk pintu mana yang dia sukai. Begitu benar jaminannya dan Abah. Itulah Darwis Sitaba. Dari mana dan Abah? Itulah saya katakan Darwis Sitaba. Oh ya. Dari ujung pandang. Iya. Ya, itu pakai. Ya. Saya rasa pakai. Ya. Cukup sampai sekian. Baik. Ya. Saya permisi dulu. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.